Bayangin, hidup di zaman di mana manusia belum pernah melihat ke dalam bumi. Nggak ada bor raksasa, nggak ada satelit. Bahkan kata inti bumi pun belum jelas artinya. Di masa itu, seorang ilmuwan duduk serius dan bertanya, kalau kita belum tahu apa isi bumi, kenapa kita yakin banget ya kalau bumi itu padat? Pertanyaan ini kedengarannya sepele, tapi dari sinilah salah satu teori konspirasi paling terkenal lahir. Dan yang bikin aneh, teorinya nggak pernah benar-benar mati. Bahkan setelah sains jauh berkembang seperti sekarang. Kok bisa ya manusia itu terus percaya pada cerita yang harusnya sudah selesai? Dan ternyata ini bukan cuma soal satu teori. Pola yang sama muncul di banyak konspirasi terkenal lainnya. Teori Hollow Earth nggak lahir dari internet. Ia lahir dari keterbatasan pengetahuan. Abad ke-17, manusia belum tahu apa yang ada di bawah kaki mereka. Edmund Halley, ilmuwan yang namanya dipakai buat komet, mengajukan ide bahwa mungkin bumi terdiri dari beberapa lapisan dengan ruang kosong di antaranya. Bukan karena mistik, tapi karena anomali medan magnet bumi yang sampai sekarang belum bisa dijelasin. Teori ini dicatat, dibahas, gak ditertawakan. Masalahnya muncul ketika teori ini keluar dari diskusi ruang akademik dan masuk ke cerita publik. Mulai muncul tuh bayangan tentang, dunia di dalam bumi? Peradaban tersembunyi? Pintu rahasia dari kutub. Kenapa harus kutub? Karena sampai saat ini, kutub adalah wilayah yang paling tidak bebas di bumi. Akses terbatas, eksplorasi dikontrol, dan manusia punya kebiasaan aneh. Kalau ada tempat yang nggak bisa didatangi bebas, kita mengisinya dengan cerita-cerita aneh. Antartika adalah benua terbesar kelima di dunia. Tapi anehnya, ia nggak dimiliki siapapun. Nggak boleh dieksploitasi bebas, militer pun dilarang beroperasi terbuka, aktivitas diawasi perjanjian internasional. Secara resmi itu ya, alasannya adalah sains dan perdamaian. Masuk akal, tapi lalu muncul peta-peta kuno dari abad ke-16 yang menggambarkan daratan mirip Antartika, tapi tanpa es. Apakah ini bukti benua itu dulu berbeda atau cuma kesalahan kartografi? Gak ada jawaban pasti, dan disinilah konspirasi itu hidup liar. Bukan karena datanya kuat, tapi karena jawabannya gak final. Manusia tuh tidak nyaman dengan ketidakpastian, dan konspirasi menawarkan sesuatu yang sederhana, cerita. 1969, manusia menginjak bulan, prestasi terbesar umat manusia. Namun bertahun-tahun kemudian, orang-orang mulai memperhatikan hal-hal kecil, kayak bayangan yang tidak sejajar, bendera yang terlihat bergerak atau berkibar, foto yang terlalu bersih. Awalnya sepele, lalu muncul satu fakta penting, sebagian rekaman asli Apollo dinyatakan hilang. Bagi ilmuwan ini soal arsip, bagi publik, ini tanda tanya besar. Pertanyaan yang sering muncul bukan apakah manusia ke bulan, tapi kenapa ceritanya terasa bolong. Dan di dunia konspirasi, celah sekecil apapun bisa menimbulkan keraguan besar. Illuminati itu nyata. Ia pernah ada, didirikan tahun 1776. Berumur pendek, lalu dibubarin. Tapi setelah mati, namanya justru hidup lebih lama. Simbol mata satu, piramida, muncul di uang, logo, dan video musik. Apakah ini bukti kekuasaan rahasia? Belum tentu, tapi manusia sangat pandai melihat pola. Bahkan ketika pola itu kebetulan, jadinya banyak teori-teori cocok logi. Ini teori paling modern, bukan dari legenda, bukan dari sejarah, tapi dari fisika dan filsafat. Diawali dari pertanyaan, kalau manusia bisa membuat simulasi, apa yang menjamin manusia nggak berada di simulasi yang lain? Fisika kuantum menunjukkan realitas bereaksi saat diamati. Hukum alam seperti punya batas resolusi. Apakah ini bukti? Tidak ada yang tahu, karena ilmu pengetahuan dan sains terus masih bisa berkembang. Dan jawaban yang belum final inilah yang membuat konspirasi melebar liar dan sedikit menakutkan mungkin. Kalian percaya nggak? 5 teori, 5 cerita, dan mungkin semuanya salah. Mungkin hanya refleksi rasa ingin tahu manusia, tapi satu hal yang konsisten, konspirasi tumbuh di tempat di mana informasi itu nggak lengkap, dan manusia sifatnya ingin cepat dapat jawaban. Percaya atau tidak, itu terserah. Tapi di zaman sekarang, kita harus hati-hati.
Yang bahaya bukan teorinya, tapi cerita yang sebenarnya baru setengah, tapi kerasa utuh. Kalau menurut kamu, teori mana yang paling menarik dan membuat mikir 2 kali dan mau dibahas? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Share, simple but impressive.